Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kelas 9 semester 2. Bersama saya Ibu Ilawati dari SMP Negeri 2 Kroya dalam tema menelaah teks cerita inspiratif untuk video yang pertama. Anak-anak, kompetensi dasar dari materi menelaah teks cerita inspiratif ini adalah KD 3.12. Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui kegiatan membaca dan mendengarkan rekaman teks cerita inspiratif, murid mampu menganalisis ciri-ciri kebahasaan, yaitu ejaan dan tanda baca, pilihan kata, kalimat efektif, koherensi dan kohesi. Teks cerita inspiratif dengan rinci dan benar. Tujuan kedua, melalui kegiatan membaca dan mendengarkan rekaman teks cerita inspiratif, murid mampu menjelaskan makna kata, ungkapan, istilah, kata sulit dalam teks cerita inspiratif dengan teliti dan benar. Apakah cerita inspiratif? Cerita inspiratif merupakan cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Bagaimana struktur teks cerita inspiratif? Ya, ada 5 bagian. Bagian pertama adalah orientasi. Bagian kedua, perumitan masalah atau perumitan peristiwa. Bagian ketiga adalah komplikasi. Bagian keempat adalah resolusi dan bagian kelima adalah koda. Orientasi berisi pengantar cerita. Di dalamnya biasanya berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan peristiwa. Bagian kedua, perumitan peristiwa, berisi tentang kisah tokoh dan peristiwa menuju puncak cerita atau konflik. Pada bagian perumitan peristiwa, konflik atau masalah mulai muncul dan dibangun. Hingga pada bagian ketiga, yaitu komplikasi. Komplikasi berisi puncak atau inti cerita.
tempat kisah yang menjadi inspirasi bagi pembacanya. Bagian yang keempat adalah resolusi. Resolusi berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang terakhir adalah bagian koda atau penutup cerita yang berisi kesimpulan atau pesan moral dari cerita inspiratif ini. Cerita, garam, dan air. Di sebuah desa, ada seorang anak perempuan, umurnya kira-kira 13 sampai 16 tahun. Dia seorang anak yang cantik, juga pintar. Tapi sayangnya, dia memiliki sifat suka mengeluh ketika ada masalah datang menghampirinya. Sekecil apapun masalah itu, dia selalu mengeluh dan menggerutu. Suatu hari, dia sedang berjalan menuju sekolah. Tiba-tiba, seorang teman sekolahnya dengan mengendarai sepeda baru lewat. Dia menatap temannya yang sedang mengendarai sepeda sambil mengeluhkan dirinya yang cuma berjalan kaki. Sesampainya di rumah, dia pun mengeluhkan hal ini kepada ibunya. "Bu, aku capek setiap hari harus berjalan kaki ke sekolah. Kenapa ibu tidak membelikan aku sepeda baru supaya aku tidak perlu capek-capek berjalan kaki?" Dia merasa dalam hidup ini hanya dia seorang yang selalu mendapat masalah. Tidak seperti teman-temannya yang lain yang bisa hidup enak dan tidak pernah punya masalah. Padahal semua manusia di muka bumi tidak pernah lepas dari masalah. Maaf, sang anak mulai penasaran dengan apa yang sedang dilakukan ibunya. "Untuk apa air garam itu, Bu?" Sang ibu pun berkata, "Sekarang coba kamu minum air yang ada di dalam gelas." Anak itu pun meminumnya dan mengeluh, "Rasanya sangat asin, Bu." Ibunya kemudian menyuruh anak itu untuk mencicipi air yang ada di dalam panci. "Rasanya asin, Bu, tapi tidak seasin air yang di gelas tadi," kata anak itu dengan nada penasaran. Setelah itu, sang ibu mengajaknya ke sebuah danau yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Dengan wajah yang masih penasaran, anak itu melemparkan segenggam garam ke dalam danau. "Kenapa, Bu? Untuk apa ibu menyuruhku melemparkan garam ke danau?" Sang ibu kemudian berkata, "Nak, kamu adalah anak yang cerdas. Menurut kamu, bagaimana rasa air danau setelah kamu melemparkan segenggam garam ke dalamnya?" Dengan spontan anak itu menjawab, "Tentu saja rasanya tidak akan berubah, Bu. Tapi aku masih penasaran, kenapa ibu melakukan semua ini?" Dengan nada yang lembut, ibunya menjelaskan bahwa garam yang dimasukkan ke dalam gelas, panci, dan danau itu diibaratkan masalah setiap orang yang ada di dunia. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu. Apakah kita akan seperti gelas dan panci? Ketika ditimpa sedikit masalah, akan berubah menjadi asin? Ataukah kita adalah danau
yang ketika ditimpa masalah sebesar apapun tidak akan berubah rasa sedikit pun. Setelah mendengarkan penjelasan ibunya, anak ini mulai mengerti bahwa setiap orang di atas bumi ini pasti punya masalah, entah itu masalah yang besar atau masalah yang kecil. Tetapi jika kita menghadapinya dengan lapang dada, maka sebesar apapun masalah yang menimpa tidak akan mengubah kita menjadi orang yang suka mengeluh dan lupa bersyukur. Nah, sekarang ada pilihan cerita yang kedua. Pilihan cerita yang kedua berjudul Botol. Dengarkan ya. Riana menangis terseduh-seduh ketika pulang dari sekolah. Ia memasuki rumah dengan muka merah tanpa mengucapkan salam dan berjalan tergesa menaiki tangga tanpa memedulikan mama yang bertanya. Biasanya ia selalu pulang sekolah dengan gembira, namun tidak pada hari ini. Mama bertanya-tanya, hal apa yang membuat putrinya merasa marah dan kecewa seperti itu? Selang beberapa menit, Mama memasuki kamar Riana. Tangisan Riana sudah mulai mereda. Ia kini menjadi lebih tenang bersama dengan dibawakannya jus mangga. Mama mulai mencoba mendekati Riana. Yuk minum ini dulu nak. Awalnya Riana enggan, tetapi akhirnya dia meminum jus mangga kesukaannya. Kamu kenapa sayang? Aku dibilang jelek sama Rangga. Rambutku keriting mah, kayak papa. Terus aku diledekin sama anak laki-laki satu kelas pas pulang sekolah. Masih terlihat jelas kekesalan pada mata Riana. Nah, kamu tahu nggak bahwa sebenarnya manusia sama seperti botol kosong itu? Tanya Mama ramah sambil memperlihatkan botol kosong yang berada di meja belajar Riana. Riana pun menggeleng. Begini, kalau botol itu diisi dengan air mineral, harganya bisa Rp5.000. Lalu botol ini diisi jus, harganya bisa Rp10.000. Kalau botol ini diisi dengan air parfum terkenal, harganya bisa jutaan rupiah. Dan jika diisi air got, justru botol ini tidak ada harganya sama sekali. Walaupun berbeda harga, bukankah fisiknya tetap botol, bukan? Iya mah, tetap botol. Lalu Riana menghapus sisa-sisa air matanya dan menyimak penjelasan Mama. Begitulah manusia di mata Tuhan. Hanyalah seperti botol kosong. Yang membedakan ialah isi dari botol tersebut. Tuhan tidak melihat fisik atau rupa dari manusia, tetapi ialah ketulusan jiwa, kebaikan, dan kebijakan yang ia tempuh selama di dunia. Jadi, biarkan saja
Rangga, atau yang lainnya meledekmu. Terpenting, tunjukkan kemampuanmu dan tidak perlu merasa rendah diri. Oke, cantik? Riana mengangguk dan langsung memeluk mamanya. Masa SMP memang cukup rumit untuk mulai mencari jati diri. Namun kini, Riana mengerti bahwa setiap manusia tentunya akan selalu sama. Yang berbeda ialah kebaikan yang ada dalam hatinya. Nah, sekarang pilihan cerita yang ketiga. Kalau kalian tidak cocok dengan cerita 2 tadi, kalian bisa memilih cerita yang ketiga. Judulnya Gajian Pertama. Hana sangat senang hari itu karena ia bisa merasakan gaji pertamanya dari perusahaan multinasional yang sudah ia idam-idamkan sejak kuliah. Ia mengajak sahabatnya Wina untuk ikut bersamanya makan malam di restoran mewah. Sebelum memasuki restoran, Hana pun memasuki ATM Center terlebih dahulu di depan restoran. Setelah keluar dari ATM, tiba-tiba ada seorang adik pengemis yang meminta uang kepadanya. Tanpa pikir panjang, Hana pun segera mengeluarkan 5.000 rupiah untuk diberikan kepada adik pengemis itu. Betapa kaget Hana ketika adik pengemis itu memegang tangan Hana dan menciumnya sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Semoga rezekinya lancar selalu. Ini ialah uang pertama saya yang saya dapat dengan jumlah yang besar. Terima kasih, Kak. Hana tersentuh. Ia pun mulai mengajak berbincang adik pengemis tersebut. Iya, sama-sama. Semoga bisa membantumu ya. Saya bersyukur kakak dapat segini. Lumayan untuk membantu membeli obat untuk ibu. Ya ampun, semoga ibumu juga cepat sembuh ya. Adik pengemis itu pun mengangguk lalu pamit dan melangkah pergi. Wina pun sudah datang menghampirinya. Mereka pun melangkah memasuki restoran. Sementara dalam diam, Hana terharu. Padahal ia hanya memberikan uang selembar 5.000 rupiah kepada adik tersebut. Tapi rasa syukur adik tersebut sangatlah besar. Bahkan ia mendoakan Hana pula. Hana mengingat masih ada gaji beberapa juta di ATM-nya yang ia dapati dari kerja keras. Sudah saatnya ia bersyukur dengan amat sangat terhadap apa yang telah ia peroleh. Hana berjanji ketika bertemu adik pengemis itu lagi, ia akan mengajaknya makan malam atau sekedar berbincang tentang kehidupan. Nah, anak-anak semua, selanjutnya kita akan melakukan diskusi di kelas melalui ruang Google Meet kita. Sebelum kita melakukan diskusi, kalian tadi tentu sudah memilih salah satu dari ketiga cerita.
Pilihlah cerita yang sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan minatmu. Mana cerita yang menurutmu paling menarik atau paling kamu cocok? Selanjutnya, kita akan belajar menemukan unsur kebahasaan dan mencari makna kata, ungkapan, istilah, atau kata sulit dalam teks cerita inspiratif. Sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian melakukan stop. Apa itu stop? Ya, sejenak sebelum kita mengerjakan diskusi ini, kita akan berusaha menenangkan diri kita dengan cara meraih kesadaran penuh. Sehingga nanti ketika kalian sedang bekerja, berpikir, berusaha menemukan apa yang menjadi permasalahan kita pada materi menelaah kebahasaan teks cerita inspiratif ini, kalian bisa berpikir dengan lebih tenang, lebih jernih, dan nantinya bisa berdiskusi dengan fokus. Baiklah, Ibu akan berkata menunjukkan bagaimana stop itu dilakukan. Kalian ikuti apa yang Ibu arahkan. Baik, sekarang kalian semua yang berada di rumah, kita mulai ya. Hentikan semua aktivitas kalian. Sejenak, kalian duduk dengan sikap yang tenang. Kemudian, letakkan kedua tangan di atas paha kalian. Kalau sudah, mulailah tarik napas yang dalam. Sadari napas masuk, kemudian keluarkan perlahan-lahan. Rasakan ketika udara itu masuk melalui hidung, terasa segar. Nah, sekarang keluarkan lagi udara dan rasakan kehangatan yang keluar dari lubang hidung. Baik, lakukan 2-3 kali. Napas masuk, kemudian keluarkan. Setelah selesai, kalian amati apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian. Pada saat membuang napas, amati perutnya. Pada saat menarik napas, amati dadanya. Pikirkan kalian akan belajar dengan fokus, akan belajar dengan tenang, akan belajar dengan senang. Sudah? Latihan selesai. Sekarang silakan lanjutkan kembali aktivitas kalian dengan perasaan yang lebih tenang, perasaan yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Nah, kita lanjutkan. Tadi kalian punya tugas untuk menemukan unsur kebahasaan dan mencari makna kata, ungkapan, istilah, kata sulit dalam teks cerita inspiratif. Ingat,
Kalian cukup memilih satu dari 3 jenis teks inspiratif yang tadi sudah Ibu bacakan. Hasil temuan kalian akan kita diskusikan dalam kelas dengan teman-teman melalui ruang virtual Google Meet, atau kalian bisa juga memanfaatkan ruang obrolan di dalam Google Meet kita. Kita berdiskusi bersama dalam satu kelas. Semua boleh menuliskan di dalam ruang obrolan tentang hasil temuannya. Kita mulai ya. Selamat bekerja. Ingat, dalam diskusi kelas nanti akan membahas 2 hal. Yang pertama, hasil temuan unsur kebahasaan dalam teks cerita inspiratif pilihanmu. Yang kedua, hasil mencari makna kata, ungkapan, istilah, kata sulit dalam teks cerita inspiratif pilihanmu. Selamat berdiskusi. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Salam sehat, salam sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.